Baiklah saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita siapkan pembacaan Alkitab dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hamba-Mu yang akan memberitakannya pada hari ini. Karuniakanlah kepada hamba kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, tema hari ini berbunyi saksi dusta kebangkitan Kristus. Soal dusta, saudara-saudara, itu bukan hal yang asing ya, bahkan kita pernah melakukannya. Jadi saya pernah mendengar cerita seorang ibu begini, suaminya adalah seorang yang baik. Nah, jadi suaminya dalam kehidupan pernikahan mereka adalah sosok yang menurut si ibu ini sebagai istri adalah sosok yang memang patut menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sekali waktu, ibu ini menceritakan begini, rupanya suaminya itu tanpa dia ketahui selalu membantu ponakannya. Ada ponakan dari suaminya yang juga kuliah, tiap bulan dia mengirim 500.000. Nah jadi sebenarnya itu baik, cuma dia heran kenapa itu tidak dia beritahu. Bahkan selama bertahun-tahun. Nah ketahuannya begini, dia pada suatu waktu pergi ke bank dan setelah sampai di bank dia ke teller untuk mungkin mengambil duit. Tiba-tiba si pegawai bank mengatakan begini, "Ibu, suami ibu baru dari sini." Nah si ibu ini heran loh, kok dia nggak bilang? Lalu dia tanya, "Dia ke sini ngapain?" "Tadi dia transfer uang." Nah dia minta nama dari orang yang dituju, ternyata itu ponakannya. Udah, dia balik ke rumah lalu dia bilang begini, "Oh gitu kamu ya Pak ya, kamu ngirim uang nggak bilang-bilang." Terus si suaminya berkelit begini, "Iya Ma, baru saya mau bilang tapi kamu udah tahu." "Kamu tahu dari mana?" "Aku baru ke bank." Jadi suaminya itu selama bertahun-tahun melakukan hal itu. Memang ini bukan hal yang fatal, tapi ya bisa saja menjadi masalah dalam keluarga. Tapi intinya begini yang saya mau katakan saudara-saudara, dusta itu tidak bisa ditutupin. Sekali waktu akan kelihatan ya. Suami istri bagaimanapun dusta itu ditutupin akan ketahuan. Karena kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan untuk membuka ya. Persis seperti ibu tadi. Selama bertahun-tahun suaminya mengirimkan bantuan kepada ponakan tetapi tidak memberitahu ke dia. Akhirnya ketahuan, jadi dia tahu di bank juga. Nah dengan demikian jangan berdusta, karena dusta itu adalah sesuatu yang fatal. Yang lebih parah lagi, dusta itu pekerjaan iblis. Iblis itu dalam istilah Yunani kadang-kadang disebut sebagai diabolos. Diabolos itu tukang fitnah,
tukang dusta, memprovokasi. Jadi segala sesuatu yang menimbulkan kekacauan dan kehancuran itu adalah tugas daripada iblis atau pekerjaan iblis. Mulai dari Hawa, dia kemudian mendustai Hawa. Kan ditanya, Hawa, apa kata Allah kepadamu? Dan Hawa mengatakan, kami tidak boleh makan buah yang di tengah-tengah itu, karena kalau kami makan, kami akan binasa. Ular mengatakan begini, tidak Hawa, bukannya kamu akan mati, kamu akan sama dengan Tuhan. Disitulah dia jatuh. Disitulah Hawa jatuh, juga Adam. Jadi seterusnya, iblis itu hanya menjatuhkan, hanya mengacaukan. Jadi saudara-saudara, kalau misalnya rumah tangga kita hancur, atau keluarga kita kacau, atau kehidupan pekerjaan kita, barangkali menurut saya yang kita perlu koreksi adalah mungkin ada dusta di sana. Mungkin ada kebohongan di sana. Jadi dusta itu jangan dilakukan. Karena pada akhirnya walaupun dia bisa kita sembunyikan, karena banyak contoh ya, orang mampu menyembunyikan, tapi di akhir hidupnya itu terbongkar dan malah parah. Hasilnya, saya akan menyampaikan beberapa ayat yang berbicara soal dusta sebagai suatu sikap yang tidak elok, yang harus kita hindari. Efesus 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi dalam persekutuan berjemaat, jangan ada dusta di antara kita. Dulu waktu kami pernah punya paduan suara, kami berkomitmen untuk selalu latihan tiap hari Kamis, bahkan juga setelah ibadah hari Minggu. Dan pimpinannya selalu mengatakan begini, sesudah komitmen ini saya ingin supaya kita melakukannya. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi kalau ada yang tidak hadir, selalu kita memberikan informasi atau WA, jangan ada dusta di antara kita. Jadi istilah itu begitu berpengaruh sehingga kita lalu kemudian berusaha untuk hadir. Jangan ada dusta di antara anggota, karena kalau ada dusta di antara anggota, persekutuan kita akan ambruk, persekutuan kita akan hancur. Yang kedua, Keluaran 20 ayat 16 sebagai bagian daripada hukum 10. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini menunjuk juga kepada tema hari ini, saksi dusta kebangkitan Kristus. Jadi jangan menjadi saksi dusta tentang sesamamu. Kalau umpamanya di kantor, ya kalau memang salah ya salah aja, katakanlah salah. Tentu dengan cara yang baik begitu ya. Jangan disembunyikan, karena banyak orang membela kawannya salah tapi dia bela, itu salah. Lebih baik kita katakan salah walaupun sakit, hubungan mungkin renggang atau barangkali retak, tapi suatu waktu nanti dia akan ingat, ini orang yang telah memberikan sesuatu yang paling penting dalam hidup, cuma saya tidak menghargainya. Jadi lakukanlah yang benar saudara-saudara, terutama yang baik sesuai dengan ajaran firman, maka suatu waktu nanti orang itu akan mengingat kita karena apa yang kita lakukan tidak salah. Dusta itu adalah kekeliruan. Ayat yang berikut, Kolose 3 ayat 9 sampai 10, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui gambar haliknya. Jadi saudara-saudara, kalau kita sudah menyebut diri sebagai orang percaya yang dibaharui oleh Kristus, tanggalkan dusta itu. Seringkali kehidupan beriman kita nggak maju-maju, nggak berkembang. Sementara kita percaya bahwa orang Kristen itu diberikan anugerah yang luar biasa dalam pelayanan, dalam segala hal, termasuk juga dalam usaha dan kerja. Saya yakin iman kita itu memberikan jalan, bahkan pengaruh yang luar biasa. Cuma seringkali tidak terlaksana atau tidak terwujud karena kita tidak menanggalkan dusta. Jadi sebagai manusia yang sudah diperbaharui Allah, tanggalkan dusta itu. Kita harus mengikisnya. Amsal 12 ayat 22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia di kanannya. Jadi ingat, itu kekejian bagi Tuhan, tidak mungkin berkenan bagi Tuhan. Jadi kalau punya rencana, mulailah belajar untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Jangan ada dusta di antara kita. Wahyu 22 ayat 15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar, tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, ada banyak cerita mengenai penglihatan-penglihatan dan mimpi-mimpi di mana seringkali orang-orang yang kita anggap suci kudus ternyata tidak dikenan oleh Tuhan.
Barangkali dia berdusta atau barangkali juga dia melakukan sesuatu yang keliru tetapi tidak berusaha mengoreksi diri. Saudara-saudara, topik tadi berbicara suatu peristiwa sesudah kebangkitan Yesus. Jadi kalau kita mengikutinya harus baca dari ayat sebelumnya. Dikatakan tadi ketika mereka di tengah jalan, lalu kemudian para penjaga yaitu prajurit-prajurit pergi ke kota untuk melaporkan segala sesuatu yang terjadi kepada imam-imam kepala. Apa yang mau disampaikan adalah kebangkitan Kristus. Karena sebelumnya diceritakan sesudah Yesus dikuburkan, lalu subuh-subuh Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lainnya pergi untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Dan ketika mereka masuk, mereka berjumpa dengan malaikat, dan malaikat berkata, orang yang kamu cari tidak ada lagi di sini, dia sudah bangkit. Dan dia sudah berfirman supaya kalian memberitahukan kepada teman-teman kalian yang ada di Galilea. Dan dia akan menemui murid-muridnya di Galilea. Maka mereka buru-buru. Jadi dalam keadaan takut tapi sukacita. Takut karena situasi memang pada waktu itu mencekam, apalagi setelah kematian Yesus. Tetapi mereka mendengar berita yang mensukacitakan hati. Lalu mereka berjalan buru-buru untuk pergi memberitahukan murid-murid di Yerusalem supaya nanti berkumpul di Galilea. Nah, ketika mereka dalam perjalanan itu, maka para tentara lalu menemui imam-imam kepala untuk menceritakan, dikatakan tadi, untuk memberitahukan segala yang terjadi. Artinya itu sesuatu yang benar mau disampaikan kepada pemimpin-pemimpin agama bahwa dia sudah bangkit. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh imam-imam kepala? Mereka kemudian berunding, lalu bersepakat untuk memberikan uang yang sangat banyak kepada prajurit-prajurit itu dan berkata begini, kamu harus berkata bahwa Yesus tidak bangkit, melainkan mayatnya dicuri oleh murid-muridnya ketika kamu sedang tidur. Dan kalau nanti wali negeri mendengarkan hal itu, kami akan bercerita kepada wali negeri supaya tidak ada masalah buat kalian. Jadi saudara-saudara, dikatakan dalam perikop tadi, demikianlah cerita mengenai murid-murid mencuri mayat Yesus, menyebar ke kalangan orang Yahudi bahkan sampai sekarang ini. Dan bukan cuma di kalangan orang Yahudi, sampai sebagian umat manusia tidak yakin akan kebangkitan Kristus. Jadi saudara-saudara, dengan tandas saya sungguh sangat yakin Alkitab berbicara benar bahwa peristiwa kebangkitan itu benar, dan juga benar bahwa orang itu telah menjadi saksi dusta, terutama tentara-tentara. Karena apa? Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, setelah keluar 7 perkataan di salib, lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Kemudian terjadi gempa dan kegelapan dahsyat di sekitar Golgota. Panglima berkata, ini bukan orang biasa, ini orang benar. Atau dalam istilah lain, ini anak Allah. Nah, kemudian terjadilah kebangkitan yang juga disaksikan oleh para prajurit-prajurit. Dan itulah yang mereka mau sampaikan. Jadi saudara-saudara, mereka kemudian karena ditekan oleh imam-imam kepala, bahkan juga oleh imam-imam yang lain, mereka lalu kemudian dibayar, mereka siap menjadi saksi dusta. Saya ingin menekankan begini, saudara-saudara ingin menjadi saksi dusta kebangkitan Kristus? Tentu kita akan menggeleng kepala. Oh tidak Pak, saya tidak mau menjadi saksi dusta akan kebangkitan Kristus. Jangan ada dusta di antara kita ya Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, okelah, saya kira kita tidak akan menyangkali bahwa Yesus itu hidup dan bangkit. Makanya kita percaya sampai hari ini. Tapi ada persoalan lain yang saya ingin jelaskan terkait dengan topik ini adalah, mungkin kita tidak menyangkali kebangkitan Kristus atau kita tidak menjadi saksi dusta kebangkitan Kristus. Tapi coba lihat cara hidup kita. Seringkali tidak jauh beda dengan prajurit-prajurit tadi. Kita sudah berjanji melayani, kita sudah berjanji untuk melakukan yang baik, kita sudah berkomitmen untuk memberikan persembahan, kita sudah berkomitmen untuk memberikan perpuluhan, tapi kita tidak melakukannya, bukan? Itu juga adalah saksi dusta dari Kristus, saksi dusta dari iman kita. Oleh karenanya saudara-saudara, saya tidak akan berpanjang lebar soal khotbah hari ini karena tekanannya sangat jelas sekali. Tuhan meminta kita untuk melayani. Ya, tidak boleh ada dusta di antara kita. Harus melayani sekuat-kuat.
Jangan ada alasan-alasan duniawi. Karena Kristus sudah memberikan suatu bukti bahwa dia berkorban sampai akhir hayatnya. Karena dia tidak mau ada alasan. Dia tidak mau ada alasan bahwa dia kemudian menjadikan sesuatu yang lain sebagai dasar untuk mengatakan saya tidak bisa melakukannya. Malah dia berkata, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi cawan itu tidak lalu. Dan dia tidak punya alasan untuk mengatakan, Tuhan saya tidak sanggup. Lalu kemudian dia meneruskan langkahnya. Saya dulu pernah menyampaikan sebuah review film The Last of Temptation, ya, pencobaan yang terakhir. Tapi itu sebuah film, ya. Film itu memang fiktif, mau menggambarkan begini, bahwa Yesus akhirnya tidak siap untuk disalibkan. Dia mengikuti suara seorang anak kecil yang ternyata suara iblis, itu jelmaan dari suara iblis, yang kemudian mengatakan supaya Yesus janganlah kemudian mati disalib. Lebih baik dia melakukan sesuatu yang lain. Kan menjadi keluarga itu juga adalah panggilan Tuhan, bukan? Kalau Bapa atau Yesus mau menjadi sebuah keluarga, maka dia akan menjalankan sesuatu yang baik. Maka kemudian Yesus tidak meneruskan misinya ke salib. Di cerita itu dikatakan dia lalu berbelok langkah, kemudian mengikuti si suara anak kecil tadi yang adalah jelmaan iblis. Dia kemudian mengikuti hidupnya menjadi manusia masyarakat. Dia kemudian berkenalan dengan seorang perempuan, dia menikah, punya anak, dan dia menjadi seorang yang baik. Saudara-saudara, lalu kemudian cerita itu endingnya bagus sekali. Begini ceritanya. Pada akhirnya Yudas menemui Yesus. Yudas lalu kemudian melihat, kok Yesus tidak disalibkan. Dia mengatakan, kalau begitu saya tidak mau bunuh diri. Berarti apa yang saya lakukan untuk mengkhianati Anda benar. Ternyata saya terlanjur bunuh diri. Yang saya lihat bukannya Anda menderita mati disalib, melainkan Anda enak-enakan di sini. Dia sadar, saudara-saudara, lalu Yesus dalam cerita itu, dalam film itu, bangkit, dia meninggalkan keluarganya, lalu kemudian dia pergi ke Golgota, meneruskan cerita penyalibannya sampai dia kemudian mati di atas kayu salib. Jadi cerita itu menarik untuk merenungkan. Ada banyak alasan kadang-kadang untuk diambil untuk menolak penderitaan, untuk menolak kesaksian, untuk menolak pelayanan. Ya, entah alasan keluarga, alasan ekonomi, alasan inilah itulah. Oh, ada banyak, 1001 macam alasan. Tapi hari ini saya mau mengatakan, kalau sudah berkomitmen, jangan ada dusta di antara kita. Tuhan memberkati. Amin.